Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Framework Coordinator pada Reservasi Kamar Hotel Repo Bengkayang. Sebelum mempresentasikan hasil skripsi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Randa, NIM 1721017886. Jurusan Teknik Informatika, peminatan Teknologi Web. Latar belakang. Di era transformasi digital saat ini, sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis, salah satunya pada hotel. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan potensi besar atau peluang besar untuk membuka atau mengenalkan bisnis kita atau hotel kepada masyarakat luas. Dalam pengembangan website atau teknologi website, itu ada beberapa. Salah satunya yaitu teknologi RESTful. Adalah web service sebagai web service. Yang dimana keunggulan menggunakan RESTful ini itu bisa dibuka pada semua platform dan juga tampilannya sangat dinamis. Dalam pengembangan website reservasi kamar hotel, juga mengimplementasikan framework coordinator dengan arsitektur MVC, sehingga dalam pengembangan website itu bisa terkontrol apabila kemudian hari mengalami perubahan atau pengembangan. Sebelum adanya website, Hotel Repo itu menggunakan media chat ataupun media informasi, salah satunya itu ada Facebook dan IG, yang dimana mereka mempromosikan kamar hotel mereka itu hanya berbentuk tulisan dan gambar, yang dimana di situ tidak terdapat interaksi dua arah dari pelanggan dan bagian admin. Apabila pelanggan ingin mengetahui tentang ketersediaan hotel, itu bisa melakukan telepon atau datang langsung. Dikarenakan dari dua platform itu hanya menampilkan foto dan juga harga yang ditawarkan dari pihak hotel. Sehingga ketika dibuatkan sebuah website reservasi, pelanggan hanya bisa melihat website reservasi di rumah. Karena semua informasi yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan standar dari informasi ketersediaan, jenis kamar, dan lain sebagainya. Dan juga proses pembayaran yang ditawarkan itu bisa secara online atau melalui bank. Keuntungan juga bagi pihak hotel, yang dimana mereka bisa lebih aktif atau lebih monitor ketersediaan stok kamarnya itu secara real time. Apabila ada pelanggan ingin mencari kamar, mereka tahu ketersediaan stoknya. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan framework coordinator pada reservasi hotel dalam menghasilkan website sebagai sarana untuk mempermudahkan pemesanan kamar hotel? Batasan masalah. Penulis berfokus membahas bagaimana penerapan framework coordinator dalam merancang tampilan website Hotel Repo. Batasan masalah. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi framework coordinator dengan arsitektur model view dan controller. Dalam perancangan aplikasi lebih berfokus pada proses reservasi hotel. Ruang lingkup penelitian, bahasa programan, PHP,
CSS, HTML, dan JavaScript. DBMS yang digunakan itu adalah MySQL, pemodelan sistem yang digunakan adalah UML, metode perancangan perangkat lunak itu menggunakan metode Extreme Programming, metode penelitian menggunakan Design Science Research, bentuk penelitian, studi kasus, metode pengumpulan data, data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Tujuan pada penelitian menghasilkan sebuah website dengan penerapan framework coordinator, arsitektur model, view, dan controller pada reservasi kamar hotel, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mencari informasi dan melakukan reservasi. Kedua, memberikan kemudahan dalam memonitor ketersediaan kamar yang ada pada hotel secara real-time. Dan juga dapat meningkatkan pengunjung pada Hotel Repo Bengkayang. Ruang lingkup pemikiran. Metode analisis perancangan perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak website reservasi kamar hotel dalam melakukan implementasi framework coordinator, arsitektur model view dan control adalah Extreme Programming dengan tahapan perancangan atau planning, perancangan atau desain, pengkodean, coding, dan pengujian atau testing. Arsitektur yang digunakan pada website dengan arsitektur MVC. Metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah white box testing, yang dilakukan dengan menguji berupa alur atau algoritma kerja dari website, serta fungsi-fungsi yang digunakan pada website dan alur input yang dilakukan oleh user, sehingga website yang diharapkan sesuai dengan proses bisnis dan sesuai dengan keinginan user. Ini adalah tampilan menu home. Ketika kita masuk pertama, yang dimana hotel menawarkan 3 kategori kamar, yaitu ada economy room, standard room, dan family room. Yang dimana informasi yang ditampilkan itu dari jenis kamar, harga kamar, dan juga jumlah kamar pada saat itu sendiri atau secara real time. Ketika kita ingin melakukan pemesanan, kita bisa melakukan login. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan register. Akun. Ketika kita ingin melakukan pemesanan, kita bisa melihat jenis kamar mana yang ingin kita melakukan reservasi. Salah satunya kelas ekonomi dengan harga 150.000 per malam. Pesan. Input lama inap. Jumlah kamar karena satu jumlahnya itu adalah 150.000. Dan kalau 2 300. Untuk data pelanggan sudah sesuai, kita pesan. Kita masuk di menu pembayaran. Totalnya ada 150.000. Kita pilih salah satunya adalah BCA, bank BCA. BCA. Copy number. Dia akan kembali. Kita akan mengetes data virtual account-nya. Nama sesuai, harga sesuai, bayar.
Untuk tampilan home atau admin, ini adalah tampilan admin. Kita cek transaksi. Nama inap 1, jumlah kamar 1, atas nama, email, status pending. Untuk pembayarannya, karena dari bank, kita bisa lihat statusnya ekonomi, kelas ekonomi, transfer. Kan tadi telah melakukan pembayaran, kita bisa lakukan konfir. Di sini tinggal check in. Ini adalah menu-menu yang terdapat pada menu admin. Ini adalah data kamar, kelas kamar. Kita ingin edit, ya, room 1, room 1. Tampilan juga, kita refresh. Ekonomi room 1. Untuk kelas kamarnya sudah berkurang, sebelumnya 18 ekonomi tadi sudah menjadi 17, sekarang ini sudah melakukan check-in. Apabila pelanggan telah selesai melakukan penginapan dan tidak memperpanjang nginap, check out. Data kembali ke 18. Ini adalah transaksi. Check out. Ada datanya. Untuk tanda reservasi, ini adalah apabila pelanggan datang secara langsung. Yang dimana di sini juga terdapat menu sebenarnya untuk mengontrol ketersediaan kamar. Ini ada informasinya. Apabila bagian admin tidak mengetahui secara detail, bisa melihat dari sistem. Ya. Alright. Baik. Telepon. Satu. Ini jumlah kamar dimasukkan. Harganya itu udah 300. 300. Kalau seandainya dua kamar, akan berubah juga. Tuh. Oke. Alex, check in. Data kamar pun akan mengalami perubahan. 16. Oke, sebelumnya 17. Dan dari bank, ini apabila cash, datanya ini adalah pengguna, untuk mengontrol data-data pengguna, bisa tambah, bisa delete. Untuk fitur laporan bank, kalau kita ingin melakukan pengecekan data per 1 bulan, print, terdapat 14 reservasi, itu totalnya adalah 3.200.000. Di sini ada keterangan, catatan, 200 untuk status. Kalau 200 berarti lunas, kalau dia 201 itu belum lunas. Untuk yang cash, sebelah dulu, bulan juga.
total 40 reservasi dari 1 bulan, totalnya adalah 15.050.000. Total 40 reservasi. Ini ada tanggalnya, melakukan reservasi. Sudah ada total transaksi itu adalah 103 kali transaksi. Ada pengguna 9, ada informasi yang selalu ditampilkan. Demikian demo untuk aplikasi reservasi kamar hotel dari user dan admin. Untuk pengembangan dari reservasi ini diharapkan bisa dikembangkan lebih baik, yaitu dari tampilan, itu bisa berintegrasi dengan mobile supaya pelanggan-pelanggan bisa lebih tertarik, ya kan, dibandingkan menggunakan website. Sekian presentasi dari saya, ucapkan terima kasih. Selamat sore.